Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Black Builder ID, channel referensi untuk do it yourself. Oke, kawan. Pada video kali ini itu saya mau mereview orbital sanders keluaran dari Dolis, dan ini itu untuk model BA330. Adapun fungsi dari alat ini adalah tentu saja untuk melakukan amplas terhadap permukaan kayu, mengamplas dempul atau wood filler. Nah, untuk informasi lengkapnya akan saya eksekusi setelah ini. Namun teman-teman jangan lupa ya subscribe, like, dan share. Dan informasikan ke teman Anda agar tidak ketinggalan dengan video dari kami selanjutnya. Mari kita eksekusi. Ya, dan adapun bagian-bagian dari alat ini seperti bisa kita lihat, ini adalah tombol powernya ya. Jadi tombol powernya berada di sini. Dan ini ada lock buttonnya di sini ya. Jadi buat mengunci ya kalau untuk tombol powernya. Lumayan, dan cara menggenggamnya pun nyaman ya, seperti ini, lebih enak digenggam, dan ini itu panjang. Kemudian untuk bentuk padnya, dia kotak seperti ini ya, persegi panjang, dan sangat cocok digunakan untuk kayu yang panjang. Kemudian ini padnya, kemudian ini tempat pengunci ya untuk memasang kertas amplasnya di sini. Sebelahnya juga ada, sebelah sini. Setelah itu untuk kabelnya sendiri dia panjang sekitar 2 meter ya untuk kabelnya. Kemudian untuk bentuknya juga menurut saya juga ya kokoh ya, dan warna hitam khas Dolis. Untuk beratnya dia 1,7 kilo ya, dan dengan berat yang seperti itu sangat membantu sekali dalam kita proses pengamplasan. Dan kemudian untuk dimensi itu panjang bagian atasnya itu 26 cm, kemudian untuk tingginya itu sekitar 16 cm, dan untuk padnya ini panjang 18 cm ya, dan untuk lebarnya dia 9 cm. Dan adapun untuk ketebalan total padnya itu adalah 2 cm termasuk aluminium dan busanya. Kemudian ini itu ada bagian ini ya, seperti kipas angin keluarannya ya dari Dolis ini. Dan untuk bagian atasnya gripnya dia full karet ya, ini sangat nyaman sekali dipegang. Kemudian untuk spesifikasinya tegangannya dia 220 volt ya, dan untuk daya listrik yang dibutuhkan itu 300 watt, dan RPM-nya itu 13.000 RPM per menit, dan dia ini sudah double insulation. Ya, dan adapun untuk harga dari Dolis ini itu tuh di Tokopedia itu sekitar 400-an ya. Sebenarnya untuk harga segitu ada juga sih sebenarnya sih yang mesin orbital sanders yang lain, yaitu merek Stanley ya, dan bedanya yang Stanley SS28 yang juga harganya 400-an itu kelebihannya dia sudah memiliki variable speed ya, sedangkan ini dia kekurangannya dia tidak memiliki variable speed. Kemudian ini juga kalau kita bandingkan dengan yang Magtek yang seri MT923 itu, ini dia belum mempunyai pembuangan debu atau untuk yang disambungin dengan dust collector ya. Namun berapapun harganya ya sesuaikan dengan budget lah ya. Kembali ke pilihan teman-teman sendiri ya. Ya, setelah ini saya akan melakukan beberapa pengujian dan pengetesan. Yang pertama, saya akan mencoba seberapa besar konsumsi daya listrik aktualnya, kemudian seberapa bising mesin ini, apakah suaranya halus atau kasar. Kemudian saya akan mengetes cara penggunaannya dan memasang amplasnya. Dan yang terakhir adalah saya akan mengetes seberapa besar getaran alat ini. Baik, mari kita eksekusi. Kemudian karena panjang padnya itu 18 cm, jadi kita itu membutuhkan kertas amplas dengan panjang 22 cm. Jadi biar ada lebih untuk dipasang di cantolannya. Jadi cara memasangnya, pengaitnya itu kita lepas di kedua sisi atau salah satunya. Kemudian kertas amplas bagian ujung itu kita masukkan ke penjepitnya, dan setelah itu kita kunci lagi pengaitnya. Begitu juga untuk pengunci yang di sebelahnya. Dan setelah itu kita cek ya, dan pastikan rapat kertas amplasnya menatak ke pad mesin orbital sanders ini seperti ini. Dan dalam kondisi seperti ini itu siap kita gunakan. Dan setelah ini saya akan mengetes kebisingannya sebagai berikut.
Ya, dan untuk tingkat kebisingannya ini rata-rata dia 70-an desibel ya. Namun kita tetap perlu pelindung telinga. Kemudian untuk daya listrik aktualnya kalau dispesifikasikan 300 watt dan aktualnya itu dia sekitar 122 watt ya. Ya, itu di bawah spesifikasi kemasannya. Kemudian untuk getarannya sendiri pun itu tidak terasa ya, karena memang untuk gripnya ini itu dia full karet ya. Dan ini tidak kelihatan untuk gerakan air yang di sana akibat getaran dari mesin orbital sender sini. Namun dari sisi getaran itu dapat diredam dengan adanya grip karet pada mesin orbital sender ini. Dan setelah ini kita akan mencoba untuk mengamplas kayu. Di sini saya menggunakan amplas grit 120 dan saya menggunakan dua tangan ya, karena kalau pakai satu tangan aja dalam posisi saya seperti itu tuh amplasnya bisa lari kemana-mana. Jadi biar kuat tatakannya, jadi saya menggunakan dua tangan, dan ini saya lakukan dengan cara maju mundur. Dan untuk hasil amplasnya sebenarnya itu nanti tergantung dengan grit amplas yang digunakan ya. Misal kalau grit amplasnya halus ya mungkin kita semakin lama, tapi kalau grit amplasnya kasar ya mungkin bisa jadi sebentar ya dalam pengamplasan kayu seperti ini. Untuk hasilnya lumayan halus karena saya menggunakan grit 120, dan untuk debunya pun karena saya menggunakan 120 ya jadi debunya itu lumayan banyak. Dan selain itu tidak lupa juga bahwa di mesin ini itu ada seperti ventilasinya ya di bagian bawah gripnya ya, dan itu sangat membantu untuk sirkulasi udara. Ya baik, dari spesifikasi, kemudian percobaan yang saya lakukan, kemudian saya sendiri mencoba menggunakan alat ini, saya memiliki kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu adalah berupa kelebihan dan kekurangan Dollis Orbital Senders ini. Yang pertama untuk masalah kelebihan, dari sisi suara, menurut saya ini ya termasuk halus. Kemudian untuk berat sendersnya itu tadi kan sudah kita ukur ya 1,7 kilo ya. Nah jadi dalam proses pengamplasan itu tuh dapat sedikit membantu kita ya dalam proses pengamplasan ya. Jadi kita tidak mesti terlalu menekan ya, kita sesuaikan dengan kebutuhan tujuan pengamplasan, dan disesuaikan juga dengan grid amplas yang kita gunakan. Oke, kemudian untuk kelebihan lainnya itu Dollis ini harganya itu worth it ya menurut saya ya. Maksudnya itu kalau memang punya budget untuk membeli Dollis atau kalau memang suka dengan Dollis ya silakan dibeli begitu. Kemudian ini sangat cocok digunakan untuk produksi karena ini itu saya pinjam ya dari teman saya yang melakukan produksi furniture ya, dan dia penggunanya intens setiap hari. Dan sampai sekarang kondisinya masih bagus, dan ini sudah 1 tahun lebih dia beli. Oke, kemudian untuk pegangannya itu ini ya, pegangannya ini tuh full karet seperti ini dan sangat nyaman ya, pegangannya sangat nyaman. Oke, kemudian adapun kekurangan dari mesin Dollis ini, yang pertama ya sayangnya sih belum ada nggak ada variable speed-nya ya. Dan yang kedua, dia belum ada pembuangan debu, bolongan yang yang bisa disambung untuk dust collector. Ya, kemudian untuk padnya sendiri aluminium ya. Ya, seharusnya sih seperti ini sih. Jadi lebih kokoh, dia lebih kuat ya. Kemudian untuk cara masang amplasnya sih mungkin jadi mesti sedikit tenaga ekstra ya, atau ketelitian ekstra ya untuk memasangnya ya. Ya, mungkin sekian dulu ya untuk review dan percobaan dari saya. Semoga video ini membantu, memberikan informasi pada teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Dan jangan lupa infokan teman-teman kalian video ini agar mereka tidak ketinggalan dengan informasi bermanfaat dari channel Black Builder ID. Baik, sampai jumpa.